kami hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Abdul Majid, dan yang kami banggakan Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, mahasiswa dan mahasiswi MPI 2. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini kita bisa berjumpa dalam bentuk daring, walaupun Ustadz sebenarnya mengharapkan ini ya, kita bisa ketemu secara luring, tapi mohon maaf karena mendadak Ustadz, jadi pagi ini kita perkuliahan kita laksanakan secara daring. Sebelum kita memulai perkuliahan pagi ini, mari kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Baik Ustadz dan Ustazah, perkuliahan pagi ini akan dibawakan oleh dua orang pemwakalah kita yang insya Allah sudah siap, Ustadz Darmawan Daud dan Ustazah Marantika. Untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan untuk pemakalah pertama yaitu Ustazah Marantika, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sintaningsi karena sudah berkenan menjadi moderator pada perkuliahan pagi hari ini. Mohon izin Ustadz Ustazah, saya ingin menyampaikan materi pada pagi hari ini mengenai metode pemahaman Muhammad Syuhudi Ismail. Ya, mengenai latar belakang, kesempurnaan agama Islam yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 menjadi petunjuk bahwa agama Islam selalu sesuai dengan segala waktu dan tempat serta semua manusia dapat memandang dengan segala waktu dan tempat serta semua manusia tanpa memandang ras. Perlu adanya upaya untuk memperoleh pemahaman yang tepat dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Terlebih hadis yang pada awalnya merupakan tradisi lisan yang hidup, longgar, dan fleksibel lalu menjadi tradisi tertulis yang beku. Diskusi terkait memahami hadis hingga kini masih terus diwacanakan oleh banyak tokoh pemerhati hadis. Salah satu tokoh yang turut mendiskusikan wacana tersebut adalah Muhammad Syuhudi Ismail. Syuhudi Ismail menawarkan beberapa langkah untuk memaknai hadis sehingga dapat menentukan hadis yang dimaknai secara tekstual dan kontekstual, yang bersifat temporal, lokal, maupun universal. Menurut Syuhudi Ismail, secara umum sebuah hadis menuntut dipahami secara tekstual apabila setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya. Misalnya dihubungkan dengan asbabul wurud, tetap menuntut untuk dipahami sesuai dengan redaksi hadis yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan kontekstualisasi hadis, sehingga pada gilirannya berimplikasi terhadap pemahaman masyarakat dalam mengamalkan hadis yang tidak hanya tekstual, tetapi sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat. Di Indonesia, Muhammad Syuhudi Ismail dikenal sebagai seorang mubaligh, tokoh masyarakat, dan ilmuwan Islam yang memiliki akar tradisi intelektual yang sangat kuat. Ya, di sini rumusan masalahnya yang saya paparkan mengenai bagaimana sih pengantar keilmuan Muhammad Syuhudi Ismail, kemudian bagaimana biografi beliau, kemudian bagaimana metode pemahaman hadis Muhammad Syuhudi Ismail, dan bagaimana konsep sunnah dan hadis Muhammad Syuhudi Ismail. Muhammad Syuhudi Ismail dalam pemikiran pemahaman hadisnya memberikan ruang yang cukup besar bagi ijtihad,
ketika memahami hadis Nabi, karena menurutnya situasi yang dialami masa kini dengan di masa Nabi itu berbeda. Tidak kurang dari 164 judul karya ilmiah yang dihasilkan beliau, baik dalam bentuk risalah ilmiah, buku, hasil penelitian, catatan, makalah, naskah pidato, artikel, skripsi, maupun disertasi. Sosok Syuhudi Ismail merupakan sosok pertama yang meraih gelar dokter di bidang ilmu hadis yang dihasilkan Institut Agama Islam Negeri di Indonesia dengan hasil yudisium sangat baik. Selain itu, beliau juga diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai tokoh ilmuwan Islam yang memiliki ciri-ciri ilmuwan yang profesional, prolifik, dan ensiklopedik. Bahkan Syuhudi Ismail mendapatkan kepercayaan sebagai ketua tim penyusun kurikulum ulumul hadis untuk IAIN se-Indonesia di Cimahi pada tahun 1993. Mengenai riwayat pendidikan beliau, Muhammad Syuhudi Ismail ini dilahirkan di Rowo Kangkung, Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 23 April 1943 dan beliau wafat pada tahun 1996. Beliau merupakan putra keempat dari pasangan yang taat beragama, yaitu Haji Ismail bin Misrin bin Somaharjo dari suku Madura, wafat tahun 1994. Sedangkan ibunya bernama Sufiyatun binti Muhammad Ja'far, berasal dari suku Jawa, wafat tahun 1993, dan kakek beliau bernama Muhammad Ja'far dikenal sebagai pendekar yang berasal dari Ponorogo, yang pernah menjadi polisi Belanda. Terkait kehidupan pribadinya, beliau menikah pada usia 22 tahun dengan Nuraidah Sanusi, seorang gadis berdarah Bugis. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 4 orang anak, satunya meninggal, yang bernama Yunida, Khairul Mutakin, dan Muhammad Fuad Fatani. Mengenai pendidikan tinggi beliau, riwayat pendidikannya dimulai umur 12 tahun dari sekolah rakyat negeri di Sidoarjo, Lumajang, tamat pada tahun 1955, lalu meneruskan pendidikan guru agama negeri PGAN 4 tahun di Malang, tamat tahun 1959. Pendidikan Hakim Islam Negeri di Yogyakarta, tamat tahun 1961. Dalam tahun tersebut juga Syuhudi dipilih menjadi salah seorang pegawai negeri sipil PNS di bagian Pengadilan Agama di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Kemudian di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, cabang Makassar yang kemudian menjadi IAIN Alauddin Makassar. Berijazah sarjana muda tahun 1965 pada Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang, tamat 1973 dengan skripsi beliau yang berjudul Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia. Program studi S2 beliau pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tamat pada tahun 1985. Kemudian mengenai riwayat kehidupan beliau, perjalanan sepanjang Syuhudi Ismail berakhir pada hari Minggu, tanggal 19 November 1995 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada usia 52 tahun. Beliau tutup usia. Beliau dikebumikan keesokan harinya Senin 20 November 1995 di Tanah Pekuburan Islam Bontala, Ujung Pandang. Dalam perjalanan hidup Syuhudi, di antara guru yang beliau pernah temui dan menimba ilmu darinya itu antara lain ayahnya beliau sendiri dalam mengkaji Al-Quran, Kiai Mansur, Dr. Majidi, Harun Nasution, Muhammad Quraisy Shihab, Said Agil Husin Al-Munawar. Kemudian mengenai aktivitas beliau pernah menjadi pegawai Pengadilan Tinggi Mahkamah Syariah Provinsi di Ujung Pandang tahun 1962 sampai 1976. Kemudian menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang. Kemudian
menjadi Ketua Pemuda Muslim Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, dan beliau juga menjadi anggota DPRD termuda tingkat 1 Sulawesi Selatan. Dan juga beliau menjadi Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni IAIN Alauddin Ujung Pandang, serta menjadi Sekretaris Kopertais Wilayah Sulawesi Selatan. Syuhudi Ismail aktif dan berkecimpung dalam bidang pendidikan, terutama dalam kegiatannya sebagai staf pengajar di berbagai perguruan tinggi Islam di Ujung Pandang. Antara lain Fakultas Syariah IAIN Alauddin, Fakultas Tarbiyah Unismuh Makassar di Ujung Pandang dan Rengkang, Fakultas Usuluddin dan Syariah, Universitas Muslim Indonesia di Ujung Pandang tahun 1973 sampai 1978, dan tugas formal beliau itu adalah sebagai staf pengajar pada Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang. Di antara karya Syuhudi Ismail adalah makalah yang ia susun baik yang ditulis selama mengikuti studi Purna Sarjana di Yogyakarta maupun ketika mengikuti program pendidikan S2 dan S3 di Jakarta. Syuhudi Ismail juga menyumbangkan 13 judul entry untuk Ensiklopedia Islam, proyek peningkatan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama, IAIN Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI di Jakarta tahun 1987 sampai dengan 1988. Berikut karya Syuhudi Ismail dalam bentuk buku. Jadi kebanyakan para ahli hadis itu saat menelaah hadis Nabi itu lebih cenderung mengendalikan dirinya dengan sikap menerima agar bisa melakukan telaah ulang dan pengembangan pemikiran sesuai dengan hadis tersebut. Berbeda dengan Syuhudi Ismail, beliau mempunyai keberanian melakukan telaah hadis Nabi secara kritis dan objektif. Nah, keberanian beliau ini diterapkan dalam disertasinya sehingga berhasil dibukukan dengan judul yang pertama ini, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Kemudian ada metodologi penelitian hadis Nabi. Kemudian ada hadis Nabi menurut pembela, pengingkar, dan pemalsunya. Kemudian ada sunnah menurut para pembelanya dan upaya pelestarian sunnah oleh para pembelanya. Kemudian ada lagi hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual, telaah ma'ani hal hadis tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan lokal. Kemudian ada pengantar ilmu hadis, cara praktis mencari hadis, dan sunnah menurut para pengingkarnya dan upaya pelestarian sunnah oleh para pembelanya. Berikut karya beliau dalam bentuk buku. Kemudian ada karya beliau dalam bentuk karya ilmiah. Ada salah satunya itu Diktat Ilmu Falak, kemudian ada Gerhana Matahari menurut Hisab dan Hadis Nabi, Menentukan Arah Kiblat dan Waktu Sholat. Sedangkan karya-karya beliau dalam bidang fikih, pemikiran dan dakwah, itu antara lain Metode Dakwah menurut Sunnah Rasulullah, kemudian ada Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kemudian ada Al-Maturidi, Sejarah Hidup dan Pemikirannya, dan yang terakhir itu Operasi Plastik, Perbuatan Dilaknat Nabi Muhammad SAW dalam Harian Pedoman Rakyat. Kemudian ada karya beliau dalam bentuk ensiklopedi. Itu ada 13 judul entry untuk ensiklopedia Islam. Kemudian dari jumlah 59 sumber ilmiah, terdapat 8 buah dalam bentuk buku, 13 dalam bentuk entry untuk ensiklopedia, dan sisanya lagi 38 buah dalam bentuk makalah, artikel, dan hasil penelitian. Kemudian masuk kepada metode pemahaman hadis Muhammad Syuhudi Ismail. Jadi yang pertama, ada dari segi kandungan dalalah dan bentuk matan atau analisis teks. Yang pertama itu ada Jami al-Kalim. Syuhudi menawarkan contoh hadis dalam hal mahram karena sepersusuan
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innar ridha'ah tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Sesungguhnya sepersusuan itu mengharamkan apa yang menjadi haram karena kelahiran atau keturunan. Jadi hadis tersebut adalah syarah dari Quran surah An-Nisa ayat 23. Matan hadis yang bersifat jami'ul kalim biasanya dipahami secara tekstual dan bersifat universal. Oleh karena itu dalam hadis di atas itu memberikan pemahaman bahwa kemahraman sepersusuan sama dengan kemahraman keturunan. Kemudian yang kedua itu ada tamsil. Di tamsil ini mengenai hadis masalah ukhuwah atas dasar iman yang berbunyi, yang artinya perumpamaan bagi orang-orang beriman dalam hal belas kasih, saling mencintai dan saling menyayangi antar mereka adalah seperti tubuh. Apabila ada bagian tubuh yang mengeluh karena sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan keluhan, sehingga tidak dapat tidur karena demam. Kemudian ada metode beliau ungkapan simbolik. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, baik dari segi isi dan kandungannya. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat beberapa ungkapan dalam bentuk perumpamaan dan simbolik. Salah satu contohnya dalam hadis yang artinya telaah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada Abdah dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya orang mukmin itu makan dengan satu usus sedangkan orang kafir atau munafik itu makan dengan 7 usus. Jadi pemahaman tekstual terhadap hadis di atas menjelaskan perbedaan usus orang muslim dan orang kafir dalam ilmu kedokteran itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan usus manusia sehingga kurang tepat hadis di atas dipahami secara tekstual. Oleh karena itu hadis di atas lebih tepat dipahami secara kontekstual. Kemudian ada bahasa percakapan. Bahasa percakapan atau dialog. Hadis yang berbicara tentang keutamaan amalan biasanya diperoleh dari dialog antar sahabat dengan Nabi. Contohnya dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Nabi, amal apakah yang lebih disukai Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Dan beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi? Dan beliau menjawab haji mabrur. Lanjut. Kemudian ada ungkapan analogi. Pemahaman yang logis berasal dari ungkapan yang logis. Contohnya tentang warna kulit anak dan ayahnya. Yang artinya dalam hadis, apakah kamu mempunyai unta? Orang itu menjawab, ya. Beliau bertanya, apakah warna untamu itu? Beliau menjawab lagi merah. Kemudian bertanya lagi, apakah untamu itu dari keturunan unta yang berkulit abu-abu? Dia menjawab, sesungguhnya unta itu berasal dari unta yang berkulit abu-abu. Beliau bersabda, maka sesungguhnya saya menduga juga bahwa unta merah milikmu itu datang berasal darinya. Nabi lalu menyatakan masalah anakmu yang berkulit hitam itu semoga juga berasal dari keturunan atau nenek moyangnya. Dan nenek moyang anakmu yang kulitnya hitam tidaklah menurunkan keturunan yang menghilangkan tanda-tanda keturunan darinya. Jadi pemahaman terhadap hadis ini bersifat universal, bersifat umum karena dipahami secara tekstual dan berkelanjutan bahwa hubungan antara pemilik gen dan pewaris gen itu pasti memiliki kesamaan. Dalam suatu matan hadis Nabi yang cukup panjang dikemukakan antara lain bahwa menyalurkan, ini salah satu hadis yang lainnya ya, tentang menyalurkan hasrat seksual kepada wanita yang halal. Itu adalah sedekah. Atas pernyataan Nabi itu, para sahabat bertanya, apakah menyalurkan hasrat seksual kami kepada istri-istri kami mendapatkan pahala?
Nabi menjawab, yang artinya, bagaimanakah pendapatmu sekiranya hasrat seksual seseorang disalurkannya di jalan haram? Apakah dia menanggung dosa? Maka demikianlah. Bila hasrat seksual disalurkan ke jalan yang halal, dia mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua itu melalui kandungan yang dihubungkan dengan posisi Nabi. Rasulullah sebagai basyar tentu memiliki sifat kemanusiaan sebagaimana umumnya, seperti dalam hadis berikut dari Abdullah bin Zaid bahwasanya telah melihat Rasulullah berbaring dalam masjid sambil meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain. Rasulullah sebagai basyar tentu memiliki sifat kemanusiaan sebagaimana umumnya, seperti hadis dari Abdullah bin Zaid bahwasanya dia telah melihat Rasulullah berbaring dalam masjid sambil meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain. Rasulullah tentu memiliki sifat kemanusiaan pada umumnya, baik itu dalam hal ubudiyah dan sosial. Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah itu mengandung hukum, tetapi harus dipahami mana yang bersifat syariat dan mana yang bersifat pribadi Rasulullah. Dalam hadis di atas, Rasulullah berbaring sebagai kapasitas pribadi Rasul, bukan syariat, karena posisi berbaring yang dicontohkan Rasul itu merupakan posisi terbaik. Kemudian ada petunjuk hadis berdasarkan latar belakang. Yang pertama itu hadis yang tidak ada asbabul wurud. Dalam hadis itu dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sak kurma atau gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa yang beragama Islam. Beliau menyuruh agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi hadis di atas itu dipahami secara tekstual dan bersifat universal, sebab ini adalah bayan tasyri' dari Al-Quran tanpa ada sebab yang melatar belakangi hadis ini sebelumnya. Yang kedua, hadis yang ada asbabul wurudnya, yang artinya apabila kamu sekalian hendak datang menunaikan sholat Jumat, maka hendaklah terlebih dahulu mandi. Nah, hadis ini mempunyai asbabul wurud sehingga harus dipahami secara kontekstual. Artinya tersirat kewajiban mandi pada hari Jumat, karena pada masa itu para sahabat itu memakai baju dari bahan wol yang sangat kasar dan tebal, sehingga ketika sholat Jumat tercium aroma bau dari keringat yang tertinggal di baju para sahabat. Dan pada saat itu cuaca panas dan masjid yang ditempati sangat sempit. Kemudian Rasul bersabda dengan hadis di atas tadi. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Salah satu hadisnya itu mengenai guntinglah kumis dan panjangkanlah jenggot. Untuk mendapatkan kesempurnaan ajaran Islam, maka suatu kewajiban yang harus dilakukan semua laki-laki itu adalah dengan memelihara jenggot dan memanjangkannya, dan memelihara kumis dengan memangkas ujungnya. Ini adalah pemahaman secara tekstualis. Kewajiban jenggot tersebut hanya relevan terhadap orang Arab dan keturunannya, bukan terhadap ras Indonesia. Hal ini dipahami karena tekstual orang Arab itu dikaruniai rambut yang subur dan mudah tumbuh di berbagai tempat. Sedangkan orang Indonesia itu tidak sama, sehingga banyak dari orang Indonesia yang tidak mempunyai jenggot. Berdasarkan hal tersebut, hadis ini lebih tepat dipahami secara kontekstual dan ada kalanya bersifat universal, temporal, dan lokal. Kemudian yang keempat itu petunjuk hadis yang saling bertentangan. Untuk lebih memudahkan dalam memahami, maka akan diuraikan contoh masalah mengenai larangan dan kebolehan buang hajat arah kiblat. Hadis yang pertama itu apabila kamu sekalian membuang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat dan janganlah membelakanginya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian hadis yang kedua, pada suatu hari saya telah masuk ke rumah kami tempat tinggal Hafsah istri Nabi, maka saya melihat Nabi
di atas 2 batang kayu tempat jongkok buang hajat untuk buang hajat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lanjut, Ustaz. Kemudian ada petunjuk hadis Nabi yang saling bertentangan mengenai larangan dan kebolehan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Salah satunya dalam hadis dari Jabir ibnu Abdullah dan Salamah bin Al-Akhwa, mereka berdua menyatakan, kami dalam rombongan pasukan perang, maka datanglah utusan Rasulullah kepada kami dan berkata, sesungguhnya beliau Rasulullah telah mengizinkan kamu sekalian untuk melakukan nikah mut'ah. Maka lakukanlah nikah mut'ah tersebut. Lanjut, Pak. Kemudian hadis yang lain dari Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, kami pergi berperang bersama Nabi, kami tidak membawa istri, lalu kami berkata, apakah kami boleh mengebiri? Ternyata kami dilarang oleh Nabi untuk melakukan yang demikian itu. Kemudian Nabi memberi keringanan atau rukhsah kepada kami untuk mengawini wanita yang dengan batas waktu tertentu dengan mas kawin baju. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mengharamkan berbagai kebaikan yang telah Allah halalkan bagimu. Dan janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah telah melarang mengawini wanita dengan cara mut'ah pada saat perang Khaybar dan melarang makan daging keledai jinak atau peliharaan. Jadi hadis yang dikutip pertama dan yang dikutip kedua tadi itu menyatakan kebolehan nikah mut'ah atau kawin kontrak, yakni nikah yang dalam akad itu ditetapkan masa berlakunya untuk waktu tertentu. Sedangkan hadis yang ketiga ini dikutip menyatakan bahwa nikah mut'ah itu dilarang. Dengan demikian, secara tekstual hadis tersebut tampak bertentangan. Kemudian ada konsep sunnah dan hadis Muhammad Syuhudi Ismail. Muhammad Syuhudi Ismail itu secara umum membedakan antara hadis dengan sunnah melalui 3 hal, yaitu ditinjau dari segi subjek yang menjadi sumber asalnya, segi kualitas amaliyah dan periwayatan, dan segi kekuatan hukumnya. Menurut beliau, sunnah itu merupakan suatu amaliyah yang terus-menerus dilaksanakan oleh Nabi beserta para sahabatnya, kemudian seterusnya diamalkan oleh generasi berikutnya sampai kepada kita. Dapat disimpulkan bahwa sunnah menurutnya itu bersifat evolutif yang senantiasa bergerak dinamis secara terus-menerus. Secara keseluruhan, memang upaya pendefinisian hadis dan sunnah Muhammad Syuhudi Ismail itu masih dominan dan terikat dengan berbagai pendapat ahli hadis sebelumnya. Hal tersebut nampaknya sejalan dengan latar belakang Muhammad Syuhudi Ismail dalam menyusun buku pengantar ilmu hadisnya. Beliau lebih kepada latar belakang oleh dorongan birokratif daripada dorongan akademik untuk mengkaji hadis dan sunnah secara fokus. Dengan demikian, pemahaman hadis itu meliputi 2 jenis yang ditawarkan beliau, yakni secara tekstual dan kontekstual. Sebuah hadis dipahami secara tekstual jika setelah dihubungkan dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan hadis. Hadis tersebut tetap menuntut pemahaman secara kontekstual. Ya, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih pada Ustazah Marantika yang telah memaparkan metode pemahaman Muhammad Syuuda Ismail dari biografi, metode pemahaman konsep sunnah dan hadis menurut Muhammad Syuuda Ismail. Dan selanjutnya untuk pemakalah kedua kami persilahkan kepada Ustadz Darmawan Daud yang akan memaparkan tentang teknik interpretasi dan implikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Ustadz Darmawan kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengaran, Asati dan Ustadzat? Kedengaran, Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asati dan Ustadzat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan memberikan sebuah materi. Mohon maaf, sudah tampil di layar ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke. Kami akan mempresentasikan makalah yang sudah kita buat, di mana Ustazah Marantika mungkin sudah banyak sekali menjelaskan tentang memahami hadis menurut Muhammad Syuuda Ismail. Mulai dari latar belakang sampai tadi saya lihat ada interpretasi juga dibahas sama beliau ya. Nah, jadi mungkin saya hanya membahas sekilas saja sampai dengan implikasi hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk memahami sebuah hadis itu, Muhammad Syuuda Ismail sangat menekankan pentingnya memahami Islam secara utuh atau sesuai dengan tempat dan zaman. Karena Islam itu kan hukum-hukum itu selalu berkembang dan bisa menyesuaikan antara zaman dan waktunya. Nah, sedangkan menurut Muhammad Syuuda Ismail menekankan ajaran Islam yang bersifat universal, temporal, dan lokal. Mungkin tadi ada jelaskan ya Ustazah Marantika tadi. Oke, baik. Dalam hal ini Muhammad Syuuda Ismail menawarkan 4 langkah metodologis yang mungkin tadi jelaskan oleh Ustazah Marantika, di mana yang pertama adalah melalui bentuk matan hadis dan cakupan petunjuknya. Yang kedua, melalui petunjuk hadis Nabi Muhammad SAW yang dihubungkan dengan latar belakang terjadinya. Yang ketiga, melalui kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi Nabi Muhammad. Dan yang keempat, melalui petunjuk hadis Nabi, hadis Nabi yang tampak saling bertentangan. Tadi sempat dijelaskan sama beliau. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit saja di sini. Salah satu contoh dari hadis yang tadi sudah beliau utarakan, jelaskan melalui bentuk matan hadis dan cakupan petunjuknya. Yang pertama tadi Al-Jawami Al-Karim. Salah satu contoh yang lain selain dari beliau dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Yang mana artinya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan semua jenis khamar adalah haram. Hadis ini mungkin secara tekstual memberikan petunjuk bahwa keharaman khamar itu tidak terkait oleh waktu dan tempat. Akhirnya berlaku sepanjang zaman. Tetapi memang ada sebuah ungkapan, ada sebuah dispensasi penggunaan khamar ini. Terutama mungkin sebuah contoh di zaman sekarang, andai kata ada seorang mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam ini, mungkin kebiasaannya sebelum masuk Islam selalu mengkonsumsi khamar. Jikalau tidak mengkonsumsi khamar, mungkin dia akan sakit atau pusing kepalanya atau dan sebagainya. Maka di dalam Islam itu memberikan sedikit dispensasi bagi mereka yang seperti itu dengan memberikan tidak secara langsung menghentikan peminaman khamar itu, walaupun hukumnya haram ya, tapi ada dispensasi sedikit untuk mereka. Mereka boleh mengkonsumsi dengan dosis yang dikurangi setiap harinya. Akhirnya dalam waktu tertentu dia akan bisa menghilangkan seluruh kebiasaannya untuk meminum khamar, dan hukum jatuh kepada dia pun juga sama, diharamkan khamar. Ya, dan yang kedua, bahasa tamsil. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW,
Qala Rasulullah SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dhan. Yang artinya orang mukmin dengan mukmin yang lain itu sebuah bangunan, yang mana bangunan itu pasti menguatkan antara bangunan yang lain dengan bangunan yang lainnya. Dari hadis tersebut mengemukakan tamsil bagi orang-orang yang beriman dengan bangunan. Ada hubungan antara orang yang pemisalan antara orang yang beriman itu dengan sebuah bangunan. Kalau bangunan itu sudah pasti menguatkan satu tiang dengan tiang yang lainnya. Sama dengan kita orang mukmin, kita harus saling menguatkan dengan saudara mukmin yang lainnya. Artinya tidak saling menggibah, tidak saling menyakiti, atau apalagi saling menjatuhkan atau bahkan sampai saling membunuh, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Terus selanjutnya bahasa percakapan atau dialog. Di sini ada sebuah dialog ya, percakapan, karena memang Rasulullah itu hidup bermasyarakat. Rasulullah hidup bermasyarakat, bergaul dengan masyarakat, pasti terjadi diskusi antar sahabat dengan Rasulullah atau masyarakat lain dengan Rasulullah. Ada sebuah hadis yang menyatakan an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslim man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Yang artinya dari Abdullah bin Amru, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah ungkapan analogi atau persamaan. Analogi itu mempersamakan antar satu dengan yang lainnya. Di mana dalam sebuah hadis dikatakan, tadi dijelaskan sama Ustaz Amir Intika juga, itu mengenai hasrat yang disalurkan. Jikalau hasrat disalurkan sesuai dengan hadis ini, bagaimana pendapatmu sekiranya hasrat seksual seseorang disalurkannya ke jalan haram, apakah dia mengandung dosa? Maka demikian pula bila hasrat seksual tersebut disalurkan ke jalan yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Maksudnya matan hadis itu dalam bentuk ungkapan analogi menyatakan bahwa kalau menyalurkan hasrat seksual secara melalui yang haram, maka pasti berdosa. Sebaliknya juga sama dengan ketika seseorang itu menyalurkan hasratnya sesuai dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mendapatkan pahala. Itulah analogi persamaan. Bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu pasti dapat dosa, dan kebalikannya, kalau melakukan sesuatu itu dari kebalikan yang dilakukan tadi akan mendapatkan pahala. Selanjutnya yaitu dari interpretasi pemahaman penafsiran hadis. Yang kedua adalah melalui kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu banyak fungsi yang beliau lakukan. Selain sebagai Rasul, Nabi juga berfungsi sebagai kepala negara. Beliau juga kalau ketika perang menjadi sebagai seorang panglima perang. Bahkan beliau seorang hakim, tokoh masyarakat, dalam keluarga beliau juga sebagai seorang suami, dan beliau sebagai pribadi beliau sendiri. Ini ada sebuah hadis yang menunjukkan betapa sederhananya beliau ya. An Abadi bin Tamim an ammihi annahu abasara Nabi sallallahu alaihi wasallam yataji'u fil masjid rafi'an ihda rijlahi 'alal ukhra, bahwa ia pernah melihat baginda Rasulullah SAW berbaring di sebuah masjid di mana beliau sambil meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Berbaring sambil selonjoran kalau orang bilang, dan kakinya itu yang satu di atas kaki yang lain, ditumpukan satu. Artinya Nabi Muhammad itu ya sama dengan kita gitu. Beliau punya kebiasaan-kebiasaan manusiawi seperti dengan halnya dengan kita, tapi ya perlu kita harus pahami bahwa wal basyar walaysa kal basyar. Dia itu manusia, beliau manusia tetapi tidak seperti manusia yang lainnya. Baik, interpretasi yang ketiga, metode yang ketiga adalah melalui petunjuk hadis Nabi yang dihubungkan dengan latar belakang terjadinya. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, hadis yang tidak mempunyai sebab khusus. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa idza ghamma 'alaikum faqdurulah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah,
jika kalian tidak melihatnya lagi, maka jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, di sini dikatakan bahwa petunjuk hadis tersebut di sini menunjukkan bahwa perintah berpuasa berdasarkan penyaksian adanya bulan. Kalau di zaman dahulu mungkin orang melihat dengan cara melihat hilal atau bulan. Kalau kelihatan itu bulannya bulan baru, berarti masuk tanggal 1 dalam bulan Hijriah. Tapi sekarang sudah sangat canggih sekali dengan adanya kemajuan teknologi, bisa menggunakan teropong ya kalau nggak salah itu. Akhirnya kita bisa mengetahui lebih awal, bahkan bisa kita mengetahui awal bulan Ramadan itu jauh-jauh hari, bahkan beberapa tahun sebelumnya, bahkan beberapa tahun yang akan datang kita sudah mengetahui perkiraan bulan Ramadan akan turun di tanggal sekian, karena kecanggihan daripada teknologi yang dimiliki kita sekarang ini. Terus selanjutnya hadis yang mempunyai sebab secara khusus. Apabila kamu sekalian hendak datang menunaikan sholat Jumat, Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu qala idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil. Apabila kamu sekalian hendak datang menunaikan salat Jumat, maka hendaklah terlebih dahulu mandi. Di sini berdasarkan petunjuk hadis tersebut bahwa hukum mandi pada hari Jumat itu sebenarnya kalau dia dari konteks hadisnya secara tekstual itu kan kita harus mandi, artinya wajib mandi. Hal ini dipahami hadis tersebut kalau secara tekstual, karena memang asal muasal hadis ini di mana para sahabat itu karena ekonominya masih lemah sekali saat itu, beliau menggunakan baju dari kain wol ya, yang mana kalau berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat itu kebanyakan dari sahabat itu tidak melaksanakan, tidak mandi ketika itu. Karena tidak mandi, kain baju wol yang begitu tebal akhirnya tercium aroma-aroma yang tidak sedap ketika Rasulullah khutbah, maka keluarlah hadis ini yang berbunyi kurang lebih seperti tadi. Terus selanjutnya yang ketiga, hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi atau berkembang. Dikatakan dalam hadis annahu amara bi ihfa'il syawarib wa i'fa'il lihyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong pendek kumis dan membiarkan atau memelihara jenggot ya. Hadis tersebut oleh sebagian umat Islam merupakan kita pahami secara tekstual bahwa laki-laki itu memang harus mempunyai jenggot ya kalau secara tekstual. Tetapi secara kontekstual harus kita pahami lagi karena keadaan orang Indonesia dengan bukan orang Indonesia atau orang Arab khususnya itu tumbuhnya bulu atau khususnya jenggot dan kumis itu berbeda. Kalau orang Arab kan mereka lebat ya, kumisnya lebat, ya, jenggotnya juga lebat tumbuh. Beda dengan kita mungkin sedikit-sedikit, bahkan mungkin ada yang tidak tumbuh sama sekali. Jadi bisa difahami secara lokal juga, lokal atau secara kontekstual. Baik, yang keempat tadi metodenya itu melalui petunjuk hadis Nabi yang tampak saling bertentangan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu menulis apa yang berasal dariku, dan barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaklah dihapusnya. Tetapi di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tulislah pidatoku tadi. Uktubu li Abi Syah. Maksudnya di situ adalah tulislah pidatoku karena ketika itu Rasulullah setelah berpidato dan berikan kepada Abu Syah. Artinya hadis yang pertama tidak diperbolehkan menulis sesuatu dari Nabi atau hadis-hadis Nabi, ucapan Nabi dan sebagainya. Tetapi Rasul di suatu kesempatan Rasulullah menyuruh untuk bisa menulis dan mengirim kalimat tersebut kepada Abi Syah dalam riwayat hadis tersebut. Di sini bisa kita pahami bahwa kenapa mungkin kita sama-sama kenapa kok bisa dulu Rasulullah menyuruh dan melarang dan selanjutnya menyuruh, karena mungkin sebagian pendapat dan ulama mengatakan seperti itu, kebijakan Nabi agar catatan wahyu Al-Quran terhindar dari yang bukan Al-Quran.
tidak tercampur, atau tidak tercampurnya antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW untuk menghindari kemurnian daripada Al-Quran. Terus selanjutnya implikasi. Untuk implikasi itu adalah hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi dari pernyataan yang pertama. Dari ini dikatakan ada tiga. Yang pertama adalah universal, bersifat umum. Dikatakan dalam sebuah hadis, Ani bin Umar qala Rasulullah sallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Tadi sama dengan yang kami jelaskan tadi, di mana khamar itu semua yang memabukkan adalah khamar, dan khamar itu semua ada hukumnya adalah haram, tetapi memiliki sebuah pandangan yang lain bahwa ada sebuah dispensasi bagi mereka yang tidak bisa langsung keluar dari khamar, atau apabila tidak mengkonsumsi khamar dia akan sakit seperti itu, maka dispensasi bagi dia dalam waktu tertentu sampai dia menghilangkan kebiasaan tersebut secara utuh. Yang kedua yang bersifat lokal. Lokal di sini salah satu contohnya di hadis Rasulullah, annahu amara bi ihfa'i syawarib wa ihfa'il lihyah. Tentang jenggot ya, sudah kita jelaskan tadi, di mana jenggot ini kalau kumis dipelihara dengan cara dipotong, kalau jenggot dipeliharanya dengan cara dipanjangkan. Jadi artinya lelaki itu memang disunahkan untuk mempunyai jenggot, tapi tidak bisa dipaksakan secara lokal. Kalau dilihat dari dari gen seseorang berbeda antara orang Arab, orang timur sana dengan orang Asia Tenggara seperti kita Indonesia. Ini kan tumbuhnya rambut itu berbeda-beda. Ada yang lebat, ada yang tidak ya. Jadi untuk memahami ini secara lokal bisa kita juga pahami secara kontekstual bahwa tidak diwajibkan, tidak diharuskan kalau memang itu tidak bisa tumbuh gitu. Jadi tidak usah dipaksakan. Dan yang terakhir adalah temporal atau sesuai dengan zamannya atau waktunya, yaitu salah satunya hadis Rasulullah itu ketika melihat hilal atau bulan. Tadi sudah dijelaskan di awal tadi, di mana kalau ketika melihat bulan maka kita disuruh untuk berpuasa. Kalau lihat bulan lagi kita berhenti untuk berpuasa, tetapi kita berhari raya. Jikalau memang tidak terlihat bulan karena tertutupi oleh awan, maka kita dianjurkan untuk menggenapkan sebanyak 30 hari. Nah, dalam hadis ini mungkin artinya dalam hadis ini maksudnya dalam hadis ini secara temporal itu sesuai dengan perkembangan waktu ya. Kalau dulu kita menentukan bulan dengan cara melihat dengan mata telanjang, kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki kita sekarang ini bisa diketahui awal dan akhir bulan itu dengan alat, contohnya adalah teropong dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja dari kami sebagai pemateri mengenai teknik interpretasi dan implikasi menurut Muhammad Syuhudi Ismail. Baik, kami serahkan kepada moderator. Terima kasih pada Ustadz Darmawan Daud yang telah memaparkan secara luas ya tentang teknik interpretasi dan implikasi hadis Nabi SAW, yang mana kita ketahui bersama sudah dipaparkan tadi ada 4 metode teknik interpretasi melalui bentuk matan hadis, melalui kandungan hadis, melalui petunjuk hadis Nabi yang dihubungkan dengan latar belakang terjadinya. Kemudian ada juga melalui petunjuk hadis Nabi yang tampak saling bertentangan serta bagaimana implikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk selanjutnya kita akan buka sesi diskusi dan pertanyaan kepada Ustadz Ustazah. Untuk sesi pertama kami akan membuka 2 pertanyaan dan kami persilahkan. Silakan Ustadz Ustazah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Aminuddin ya. Ya, izin bertanya Ustaz. Jadi ilmu hadis ini kan ada beberapa periode-periode. Tentunya ada periode lisan, tulisan secara individual, ada periode penghimpunan, ada periode penyaringan hadis, ada periode menghafal dan mengisnadkan hadis, ada periode sistematis susunan kaidah hadis. Yang saya mau pertanyakan di sini, dari hadis yang mungkin dibahas atau metodenya dari Muhammad Syuhudi Ismail ini masuk dalam periode apa? Gitu. Paham ya pertanyaan saya? Dari Muhammad Syuhudi Ismail ini masuk dalam periode apa gitu? Mungkin Ustaz Marantika bisa ya ditangkap ya. Masuk periode apa ini? Bagaimana Ustaz Periode. Marantika? Sudah cukup jelas ya pertanyaannya ya. Baik, mungkin langsung saja ke... Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Aminuddin. Mungkin langsung saja bisa dijawab Ustazah, dipersilakan. Mungkin Ustadz Darmawan Daud bisa menjawab terlebih dahulu, Bu. Monggo Ustadz, mungkin bisa dibantu Ustaz Marantika tentang masuk periode apa ini untuk si Muhammad Syuhudi Ismail. Ya. Tadi bisa disebutkan dulu Ustaz, masa-masanya tadi apa aja? Muhammad Aminuddin. Ya, Ustaz. Jadi kan di periode pertama itu kan ada periode lisan, tulisan ya secara individual, resmi waktu itu ya. Mungkin di abad pertama lah, yang pertama. Terus ada periode penghimpunan atau dinamakan tadwin ya hadis. Terus ada periode penyaringan hadis. Terus ada lagi periode menghafal dan mengisnadkan hadis. Terus ada juga periode sistematis susunan hadis, kisah-kisah di hadis itu. Ada periodenya itu. Nah, dari Muhammad Syuhudi Ismail ini masuk di periode apa? Atau periode kontemporer atau bagaimana? Baik, izin kita untuk menjawab. Memang saya sedikit referensi kalau masalah ini ya, karena jujur saja ini termasuk ilmu yang baru bagi kami tentang Muhammad Syuhudi Ismail dalam memahami hadis ya, cara beliau memahami hadis seperti apa. Kalau tadi saya lihat dari penjelasan Ustaz Aminuddin ini, memang tadi kalau periode tulis menulis itu pasti terjadi di zaman yang sudah kita ketahui. Terus selanjutnya kalau saya lihat dari menghimpun, terus juga menghafal, terus mensistematikan susunan, kemungkinan besar ini masuk di dalam kontemporer ya. Artinya kontemporer itu yang terbaru yang belakangan ini, di mana hadis dan memahami hadis itu sudah ada, sudah ditentukan, sudah kita ketahui bersama, sudah direwayatkan juga, sanad sudah jelas, dihimpun juga sudah selesai. Maka mungkin disinilah Muhammad Syuhudi Ismail itu di masa beliau itu membahas beberapa hadis-hadis yang kontemporer, yang mana hubungan yang sesuatu yang dibahas sama beliau itu sesuatu yang baru ya, yang mungkin di zaman dulu tidak ada, tetapi zaman sekarang ini terjadi gitu. Makanya mungkin masuk dalam kontemporer, sesuatu yang baru yang ada sekarang ini. Maksud saya seperti itu, Ustaz. Ya mungkin
teman-teman yang bisa menambahkan dari apa yang kita sampaikan tadi, masalah kontemporer, atau mungkin ada jawaban yang lain, kami persilahkan. Ustazah Marantika ingin menambahkan, Ustazah? Ya, saya akan mencoba menambahkan sedikit. Jadi kalau ditanya ini kapan pemikiran beliau ini hanya memperbaharui saja gitu dari pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu. Artinya beliau ini mempermudah gitu. Apa yang misalkan pada zaman dahulu tidak diperbolehkan, diperbolehkan, pada zaman sekarang itu tidak diperbolehkan. Contohnya pada nikah mut'ah, pada hadis nikah mut'ah seperti itu. Jadi beliau ini memodifikasi yang hadis yang sulit dipahami itu menjadi mudah dipahami. Artinya kita menggunakan hadis yang sesuai dengan zaman sekarang seperti itu. Seperti itu sih Ustazah yang saya pahami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Bagaimana Ustadz Aminuddin? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan Ustadz Ustazah? Jadi ini kan membahas tentang keilmuan, ya, keilmuan tentang Muhammad Syuhudi Ismail, dan juga tadi juga dipaparkan itu juga ada metode ilmuwan atau ilmu, juga ada metode di situ. Pemahaman hadis M. Syuhudi Ismail, berarti ini kan masuk di periode baru gitu loh, karena memakai keilmuan gitu. Sedangkan di periode sebelumnya itu kan sudah ada gitu, sudah dibahas gitu. Gitu mungkin. Gimana Ustadz dan Ustazah, ada tanggapan dari Ustadz Darman Daud? Ya mungkin seperti itu tanggapan dari kami, Ustazah. Sepengetahuan kami mungkin ini lebih ke kontemporer ya. Ya mudah-mudahan tidak salah karena memang kami kurang lebih untuk gimana? Ya sesuai dengan yang kita bilang tadi, kalau ini pembahasannya tentang kontemporer. Artinya kontemporer itu yang terbaru lah, di mana dahulu tidak ada, sekarang ada dan bisa diberikan, ditentukan hukumnya boleh atau tidaknya, seperti itu. Yang dijelaskan tadi Ustaz Merentika tentang nikah mut'ah, atau juga yang sudah kita jelaskan juga mengenai atau menentukan awal bulan, di mana dahulu melihat dengan mata telanjang, kalau sekarang menggunakan alat yang lebih lebih modern lah. Ya seperti Ustaz, mudah-mudahan yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Baik, Ustadz Aminuddin, sudah pas ya Ustadz ya. Mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh Bapak dosen kita terkait dengan periodisasi dari hadis pemahaman hadis menurut Muhammad Syuhudi Ismail. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami buka pertanyaan kedua. Silakan Ustadz Ustazah yang ingin bertanya atau menyampaikan hal yang bisa kita diskusikan, silakan. Izin Ustazah. Ya, silakan Ustadz Muhammad Syaifuddin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada pemakalah kita pada hari ini. Beliau menjelaskan tentang ulama hadis Indonesia, Muhammad Syuhudi Ismail ya tadi. Yang beliau berdua paparkan mengenai materi ini, saya masih belum menangkap bagaimana sikap dari ulama Indonesia yang satu ini, Ustazah, menanggapi hadis-hadis yang sudah dipaparkan. Memang di situ sudah disampaikan metode pemahamannya yang sebelumnya juga mungkin dari ulama-ulama yang sudah kita
kita dapatkan dari pemakalah-pemakalah sebelumnya, beliau-beliau juga menemukan hadis yang sama, dan beliau itu menentukan sikap bagaimana menanggapi hadis yang ditemukan. Yang saya ingin pertanyakan di sini, pemakalah kita berdua ini menyampaikan ada hadis yang bertentangan. Nah, bagaimana tanggapan dari tokoh ini mengenai hadis yang bertentangan itu? Bagaimana kita bisa bisa mengambil kesimpulan, oh beliau ini lebih mengamalkan kepada hadis yang ini walaupun bertentangan. Apakah beliau itu juga membolehkan dari dua hadis ini untuk diamalkan seperti itu? Misalnya contohnya tadi nikah mut'ah itu kan memang kita juga mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwa ada periwayatan dua hadis yang iya nak. Oke, ayah ngomong dulu ya. Tunggu. Oke, mohon maaf ya. Jadi memang sebelumnya sudah kita ketahui nikah mut'ah itu ada dua versi. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Dan pemakalah belum, apakah memang ada ditentukan sikap dari tokoh ini mengenai dua hadis, apakah boleh diamalkan dua-duanya atau lebih beliau mengarahkan kepada yang ini untuk zaman sekarang. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan kepada pemakalah. Terima kasih. Baik, Ustadz Darmawan Daud dan Ustazah Marantika nih, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana hadis yang bertentangan tentang sikap dari Muhammad Suyudi Ismail. Mungkin bisa dijawab, Ustadz. Baik, baik kami jawab, Ustadz. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Syaifuddin. Terima kasih untuk pertanyaannya mengenai hadis yang bertentangan ya. Gimana tadi kalau yang nikah mut'ah, kalau yang dari penjelasan kami, contoh yang lain tadi adalah yaitu penulisan hadis kalau saya tadi menjelaskan. Terus untuk masalah dari Ustazah Marantika itu tentang nikah mut'ah. Memang dalam sebuah hadis kalau nikah mut'ah diperbolehkan dulu ketika zaman Rasulullah di mana sahabat berperang dan akhirnya diperbolehkan adanya nikah mut'ah. Kalau kita sebut sekarang itu nikah kontrak ya. Nah, terjadinya pernikahan di waktu tertentu dengan batas yang tertentu juga. Nah, artinya setelah Islam itu sudah normal, artinya sudah keadaan bukan istilahnya normal, tapi keadaan sudah normal, tidak ada perang dan sebagainya, maka hukum dari nikah mut'ah itu diganti. Artinya yang tadi diperbolehkan sekarang tidak diperbolehkan, apalagi di zaman sekarang ini di mana nikah mut'ah itu sudah sangat bolehkan mulai dari segi sosial ya, karena mungkin bisa merusak atau merugikan yang salah satu pihak, terutama yang wanitanya. Jadi adanya perbedaan dua hukum ini, artinya jika satu hukum itu yang tadi diperbolehkan dan keluar hukum yang kedua itu tidak diperbolehkan, maka yang diambil adalah hukum yang kedua. Yang kalau tadi nikah mut'ah itu dibolehkan awalnya, sekarang tidak diperbolehkan. Nah, dari pemahaman dari Muhammad Suyudi Ismail ini mengambil hadis yang kedua. Artinya sekarang untuk nikah mut'ah itu tidak diperbolehkan. Artinya untuk yang hukum yang belakangan itu terhapus dikarenakan ada hukum yang baru. Mungkin sama dengan pembahasan Ustazah Hardini kemarin ya, tentang apa kemarin saat itu ya, saya lupa itu, tentang menghapus satu hukum dan hukum yang lain. Kemarin siang kalau nggak salah dijelaskan oleh Ustazah Hardini. Nah itu artinya kalau dari Muhammad Suyudi Ismail ini mengambil hukum yang kedua dan menghilangkan hukum yang pertama dengan cara yaitu menghapus hukum yang lama dan menggunakan hukum yang terbaru. Nah, seperti itu Ustaz, penjelasan dari kami. Ustazah Marantika silakan kalau mau menambahkan. Ya, saya akan menambahkan sedikit. Jadi mengenai hadis yang bertentangan ini, untuk menyelesaikan hadis-hadis yang kandungannya tampak bertentangan, di sini menurut referensi yang saya baca, cara yang ditempuh oleh ulama itu tidak sama. Jadi ada yang menempuh satu cara dan ada yang menempuh
lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda-beda. Nah, kalau yang banyak dijumpai sekarang itu kan ada al-tarjih, meneliti dan menentukan petunjuk hadis, ada al-jam'u, kemudian ada al-nasy' wal mansuh, ada al-taufiq. Ya, jadi walaupun cara-cara penyelesaian ulama itu berbeda-beda, namun tidaklah berarti bahwa hasil penyelesaiannya itu harus berbeda juga. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi itu contoh nikah mut'ah, yang contoh lain yaitu mengenai larangan dan kebolehan buang hajat menghadap kiblat. Yang mana pada hadis yang pertama itu berisi larangan buang hajat menghadap ke arah kiblat, ya kan? Ataupun membelakanginya. Sedangkan hadis yang kedua mengenai bahwa Nabi pernah membuang hajat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, yang berarti membelakangi kiblat. Jadi dengan demikian secara tekstual petunjuk kedua hadis ini tampak bertentangan. Jadi menurut penelitian ulama hadis, petunjuk kedua hadis di atas itu tidak bertentangan. Larangan Nabi berlaku bagi yang membuang hajat di lapangan terbuka seperti itu. Sedangkan yang melakukan buang hajat di tempat tertutup, misalnya di WC, itu larangan tersebut tidak berlaku. Jadi penyelesaiannya dalam hal ini ditempuh dengan metode al-jam'u. Jadi secara kontekstual kedua hadis yang tadi yang mengenai buang hajat itu tidak bertentangan. Larangan dan kebolehan atau larangan dan kebolehan yang dikemukakan oleh masing-masing hadis itu ada yang bersifat temporal dan maupun lokal. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Bagaimana Ustadz Syaifuddin? Kira-kira cukup jelas ya Ustadz? Iya, terima kasih kepada pemakalah atas jawabannya, sudah mulai tercerahkan saya ya. Jadi ada sikap mengganti ya Ustazah dan Ustadz Darmawan Daud tadi tentang hadis yang bertentangan, ternyata beliau juga menggunakan metode mungkin pergantian atau nasih mansuh itu ya. Jadi ada hadis yang memang tergantikan seperti itu. Nah, karena tadi itu yang beliau sampaikan berdua hanya menyampaikan ini hadis yang bertentangan nih. Jadi beliau mengambil sikap seperti apa? Apakah tetap bisa diamalkan dua-duanya? Yang saya tangkap tadi itu hadis nikah mut'ah itu yang masih saya perlu inikan lagi ya, karena mohon maaf ya mungkin masih belum dalam konteks bertanya ini Ustadz. Jadi perlu penjelasan lebih jauh lah biar kita semuanya clear, khususnya saya sendiri yang betul-betul menanyakan, karena nikah mut'ah ini kalau misalnya dilihat dari latar belakang itu kan kondisinya, dilihat dari situasinya itu para pejuang meninggalkan keluarganya, istrinya di tempat mereka, tidak diajak perang seperti itu. Mungkin kalau sudah menguasai suatu daerah, bagaimana mereka bisa menyalurkan hasrat seperti itu. Kan tidak mudah ya bagi orang yang sudah berkeluarga harus meninggalkan keluarganya. Nah, untuk di zaman sekarang, apakah itu masih bisa berlaku seperti itu? Karena kita juga ya kondisional juga. Kalau misalnya lagi ada tugas negara atau apa ya, harus meninggalkan keluarga, kita tidak bisa mengajak keluarga, apakah itu masih bisa berlaku seperti itu, Ustazah? Karena beliau ini juga pastinya ulama yang atau tokoh yang kita bahas ini, beliau juga hidup ibaratnya sejaman dengan kita lah, di zaman modern seperti ini. Beliau juga mungkin bisa menganalogikan lagi bagaimana sikap dari hadis yang itu, karena ya itu tadi sih, apakah bisa masih berlaku nikah mut'ah di zaman sekarang? Mungkin seperti intinya itu boleh sih. buka cabang atau tidak ya Ustadz? Iya, buka cabang dengan kontrak seperti itu ya, kontrak Ustaz. Mungkin ya seperti itu ya, biar lebih terbuka diskusi kita hari ini. Mungkin buat teman-teman juga bisa lebih tercerah. Buka franchise ya Ustaz ya. Nah, ada franchise juga Ustaz Bismillah ya. Mungkin itu dulu Ustazah, terima kasih tadi atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang ingin bertanya atau bisa menanggapi tadi. Itu juga masih pertanyaan saya sih. Terima kasih Ustazah dan Ustazah pemakalah kita hari ini. Ya, ini kayaknya diskusinya menarik ini. Berpihakan untuk bapak-bapak. Silahkan Ustadz dan Ustazah. Mungkin ada yang bisa membantu dan
Ustadz Darmawan dan Ustazah Marantika. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Ustazah. jawabannya tidak menyakitkan ibu-ibu ya, Ustadz. Kemarin poligami, sekarang nikah mut'ah, ya kan? Harus ke kemana nih? Kira-kira ke ibu ke bapak saya ini. Pembahasannya minggu ini luar biasa. Ya. Baik, Ustaz Saifuddin, sebelum kita jawab mungkin mau nanya nih, kira-kira ada tujuan atau tidak ada Ustaz? Nah, kalau niat itu mungkin kondisional ya Ustadz. Kondisional Ustaz ya. Iya, Tugas negara Ustaz ya. iya masih belum ada juga sih. Ya, belum. Tapi kayaknya Belum. di balik doanya ada ya, mudah-mudahan Ustaz ya. Baik Ustaz, sedikit pemahaman kami masalah nikah mut'ah itu kan memang terjadi di zaman Rasulullah ketika perang ya, di mana memang kata Ustaz Saifuddin tadi meninggalkan keluarga dalam waktu yang sangat lama. Pernah juga berpikir kami seperti itu, terutama mungkin saudara-saudara kita yang mencari nafkah di luar daerah ya, contohnya yang kerja di tambang itu kan dia ya bahkan kami sendiri punya keluarga di mana dia meninggalkan anak dan istrinya itu tidak hanya sebulan, tapi bahkan sampai 3 bulan, 4 bulan. Pelaut sama seperti juga 3 bulan, 4 bulan. Itu saya berpikir bagaimana cara dia itu menyalurkan apa ya, hasratnya gitu loh. Karena kita paham sendiri bagaimana kalau sudah berkeluarga, beda dengan orang yang belum berkeluarga, beda sekali. Bagaimana manusia itu membedakan atau bisa menahan hasratnya orang yang berkeluarga dengan yang belum berkeluarga. Tapi alhamdulillah di sini rata-rata sudah berkeluarga semuanya. Ya, kalau memang dulu dibolehkan karena keadaan tertentu, kalau yang sebagaimana kami pahami sekarang, di mana mungkin nikah mut'ah ini setelah keluarnya hadis yang dilarangnya nikah mut'ah, setelah diperbolehkannya itu, maka kita mengambil hadis yang kedua. Kalau menurut saya seperti itu, walaupun kondisinya juga sama-sama meninggalkan keluarga. Maka di sini nas dan mansuhnya itu ya kalau dibilangnya, kalau orang bilang di mana ada hukum yang terhapuskan karena ada hukum yang ada yang terbaru gitu. Menurut saya tetap nikah mut'ah tidak diperbolehkan karena salah satu yang pertama yang kami lihat dari aspek sosial itu merugikan yang dari salah satu pihak, ya mungkin lebih ke wanitanya ya, ke wanitanya. Bagaimana seorang laki itu ketika, ya mohon maaf kalau misalnya terbuahi perempuan itu sampai mengandung, terus kontraknya selesai, nah, bagaimana kelanjutan daripada pertanggungjawaban laki-laki tersebut terhadap perempuannya. Andai kata itu terjadi di zaman sekarang, ya, apalagi mungkin makanya kata Rasulullah, jikalau memang kita tidak bisa menahan hawa nafsu, maka disunahkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa itu bisa menurunkan hawa nafsu yang kita miliki. Mungkin solusinya di situ kali Ustaz ya. Nah, mungkin seperti itu kalau jawaban dari kami, artinya tetap tidak diperbolehkan, apalagi juga tadi dijelaskan di Muhammad Syudi Ismail itu kalau nikah mut'ah itu tidak diperbolehkan untuk di zaman setelah Rasulullah memperbolehkan dan sekarang tidak diperbolehkan lagi. Ya, mudah-mudahan dari dosen kita Al-Ustaz Abdul Majid bisa menambahkan nanti, mohon pencerahannya. Terima kasih. Gimana Ustadz Saifuddin? Jadi anjurannya adalah berpuasa atau Mas Nasrullah Sawaruba? Nah itu isi yang kita sama-sama tunggu, mungkin nanti Ustadz. Ya mudah-mudahan Abdul nanti Majid ada mungkin penjelasan bisa, dan pencerahan dari Ustadz ya, dari Apakah- Bapak dosen kita hari ini. Baik, Terima kasih, selanjutnya mungkin pertanyaan kedua untuk sesi kedua, kami silakan Ustadz dan Ustazah. Ustazah Erna atau Ustadz Kausar? Mungkin ada mau menyambung dari pertanyaan Ustadz Saifuddin tadi. Ustadz Bisma. Ya, kami silakan Ustadz Bisma. Oke, izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kan sempat Ustadz Saifuddin menyinggung tentang ulama hadis kontemporer ya. Sedangkan kita di mata kuliah ini kemarin telah membahas minimal 3 lah ya. Ustadz Kiai Ali Mustafa Yakub, kemarin juga Yusuf Al-Qardawi, meskipun belum rampung ya, belum selesai. Lalu hari ini kita membahas tentang Kiai Syuhudi Ismail seperti itu. Pertanyaan saya mendasar aja sih. Apakah mereka bertiga ini, 3 tokoh ini memiliki apa namanya ya, perbedaan gitu dalam atau kekhususan atau keunikan ilmu yang membuat mereka kita bahas pada perkuliahan kita hari ini. Kan masih banyak juga ulama hadis yang lain ya. Indonesia, baru juga internasional juga masih banyak tentang pakar-pakar ulama-ulama hadis. Dan kita membahas 3 ini. Apakah masing-masing dari mereka itu memiliki spesial di antara 3 ini, kita kerucutkan lagi ke tiga tokoh ini, atau ternyata mereka dalam memahami hadis kurang lebih aja dalam membahas kontekstual seperti itu. Yang seperti tadi interpretasi dan lain-lain, apakah hasilnya itu sama, produk apa namanya ijtihad itu sama dalam memahami hadis di antara mereka bertiga, atau ada masing-masing keunikan atau spesial di antara bertiga ini, 3 tokoh yang kita bahas ini. Mungkin bisa dipahami Ustaz ya. Itu aja sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz Darmawan Daud dan saya Merantika? Mungkin cukup jelas ya pertanyaannya tentang apakah ada hal yang spesial dari Muhammad Syuhudi Ismail ini sebagai salah satu pakar hadis. Baik, terima kasih kepada Bu Sinta dan terima kasih kepada Ustadz Bisma ya atas pertanyaannya. Kalau ditanya apakah beliau itu punya keunikan atau tidak ya, sudah pasti beliau punya keistimewaan dibandingkan mungkin dengan kita-kita yang ada di zaman sekarang ini. Dari segi keilmuan beliau luar biasa. Dari segi apalagi namanya, bagaimana jalan hidup beliau pun juga luar biasa. Bagaimana beliau memandang hadis juga sangat luar biasa. Dan kalau saya lihat apakah mereka itu sama semua cara menafsirkan hadisnya atau tidak, mungkin hal ini kalau saya lihat berbeda ya. Berbeda di sini mungkin karena cara pandang dari yang kita jelaskan hari ini. Muhammad Syuhudi Ismail ini dia punya metode tertentu yang mana metode itu mungkin tidak sama dimiliki oleh pemikir-pemikir hadis yang lainnya, yang mana sudah dijelaskan dari sebelum kami, salah satunya yang pertemuan 3 minggu yang lalu ya, tentang saya lupa nama beliau siapa. Yang kemarin Ustadz Eko yang walaupun tidak sampai selesai, itu juga mempunyai, mungkin kita belum paham, tetapi pasti beliau mempunyai cara-cara, teknik-teknik atau metode cara memahami hadis yang berbeda dengan pemikir-pemikir hadis yang lainnya. Jadi artinya kesimpulannya, beliau itu memberikan kepada kami orang-orang yang sekarang ini satu jalan di mana jalan itu bisa memudahkan kita dalam memahami sebuah hadis, baik secara tekstual atau kontekstual. Dari cara tadi yang beliau sampaikan kepada kita, maka kita bisa memahami hadis dengan baik. Nah, disitulah kita bisa menentukan hukum dan hadapi gitu. Intinya adalah beliau itu membimbing kita supaya bagaimana cara kita memahami hadis. Adapun caranya mungkin ya berbeda-beda ya. Ya, pengambilan keputusannya pun juga pastilah berbeda-beda, karena beda pikiran pastilah beda kepala pasti beda pikiran, kalau kita bilang ibaratnya seperti itu. Ada yang mungkin simple, padat ya dalam mengambil sebuah keputusan, dan ada juga mungkin penuh dengan pertimbangan. Kalau kami lihat Ustadz Muhammad Syuhudi Ismail ini, metode yang beliau berikan kalau saya pahami itu sangat mudah sekali. Dimana kalau menemukan 2 hadis yang berbeda harus diapakan, ya kan, terus memahami satu hadis yang
tentang contohnya tadi tentang khamar, di mana khamar itu kan memang pada dasarnya diharamkan ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Kullu khamrin haramun, artinya semua yang memabukkan itu adalah khamar, dan semua khamar itu pastilah hukumnya haram. Pada tekstualnya memang haram pasti, tetapi bisa diberikan sebuah dispensasi tertentu, petunjuk tertentu, jikalau memang ada seseorang yang misalnya tadi baru masuk Islam itu ya, dia mungkin tidak langsung bisa menghilangkan kebiasaannya minum minuman khamar walaupun sudah masuk Islam, maka dispensasi dari Islam dari Islam adalah diperbolehkan dia mengkonsumsi dengan cara mengurangi dosis beberapa hari dan sebagainya sampai dia bisa menghilangkan secara keseluruhan. Tapi intinya ya bagaimana membimbing kita itu untuk memahami sebuah hadis itu saja, Zat. Dan caranya memang pastilah berbeda-beda seperti itu. Ya seperti itu, Ustaz. Bismillah, mungkin bisa yang lain bisa menambahkan jika ada yang kurang. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ustazah Marantika. Ya, saya ingin menambahkan kurang lebih sama aja, Bu. Mengenai bahwasanya setiap mulai kemarin Syekh Yusuf Al-Qaradawi sampai Muhammad Syudi Ismail itu beliau semua itu memiliki ciri khas masing-masing seperti itu. Kalau Muhammad Syudi Ismail ini beliau ini lebih kepada beliau ini menyajikan hadis yang agar mudah dipahami seperti itu. Jadi beliau ini memaparkan ini loh hadis yang berlaku pada waktu dahulu, dan ini hadis yang berlaku pada saat sekarang gitu. Jadi tinggal kitanya aja lagi mengikuti dan mengamalkan hadis tersebut itu sesuai dengan zaman yang ada sekarang seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Oke, baik. Gimana Ustaz Bisma, intinya dari banyak pakar-pakar hadis ini memang ada hal yang spesial ya di antara beliau-beliau, termasuk mungkin saya minggu depan ini pemahaman hadis menurut Khalid Abu El-Fadel. Nah, ini juga salah satu pakar hadis. Nah, mungkin ada alasan khusus ya dari Bapak dosen kenapa kita diminta untuk mengangkat pemahaman hadis dari beberapa pakar hadis yang kemarin dari Ustadz Eko, kemudian hari ini Syuhudi Ismail, dan insya Allah besok menurut Khalid Abu El-Fadel. Nah, mungkin untuk sesi pertanyaan kita sudahi ya Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada Bapak dosen untuk memberi pencerahan kepada kami Ustadz, khususnya tentang tadi pertanyaan teman-teman, kenapa pakar-pakar hadis ini yang harus kita bahas dalam perkuliahan studi hadis kita di semester 1 ini. Monggo kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Majid kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini tetangga saya itu lagi ngerjain rumahnya keramik. Apa nggak terganggu? Ada suara gerinda itu nggak ada? Aman Ustadz, aman. Tidak ada Ustadz. Aman ya. Baik. Saya sudah ini semakin ke dalam pelosok sudut-sudut rumah saya ini untuk menjauh dari suara itu sebetulnya, tapi masih ada aja. Kita nggak punya hak untuk ini karena memang bukan waktu istirahat. Baik, kita diskusi tentang metode pemahaman hadis Profesor Dr. Syuhudi Ismail. Tadi sudah dijelaskan profilnya, Prof. Syuhudi Ismail almarhum. Jadi perlu saya tambahkan bahwa beliau ini adalah dosen kami dulu di AIN Alauddin. Saya sebetulnya tidak sempat diajar langsung oleh beliau karena pada saat saya masuk beliau sudah sakit-sakitan dan saya hanya diajar oleh murid-murid kesayangan beliau. Tapi beliau ini adalah orang Indonesia pertama
seperti yang dikatakan tadi, meraih gelar doktor. Jadi doktor hadis pertama di Indonesia, bahkan guru besar atau profesor hadis pertama di Indonesia. Teman-teman, guru-guru kita yang belakangan muncul seperti Pak Kiai Ali Mustafa Yakub itu belum ada di Indonesia waktu itu, belum pulang dari luar. Terus Dr. Muhammad Lutfi Fathullah almarhum yang baru saja meninggal itu juga belum pulang ke Indonesia. Jadi memang waktu itu studi hadis di Indonesia, terutama di perguruan tinggi itu bagaikan medan yang hutan belantara yang belum ada perintisnya, belum dirintis. Muncullah Prof. Suhdi Ismail ini yang pertama kali kemudian menanamkan rasa cinta kita pada studi hadis di perguruan tinggi. Memang sebelumnya banyak ulama-ulama hadis kan, kalau di At-Tirmizi banyak. Salam sebentar ya, ada tamu sebentar ya, sebentar. Ustazah Erna, kopi keberapa sudah itu? Ngantuk banget ini hari ini. Ngopi aja sudah. Yang kedua. Mengandung iklan. Pas di toko jadinya beriklan. Ngeri ya. Bersanding sama Radik. Biar mengakar. Bisa jadi sponsor itu, Bu. Piradix. Satu pak aja itu sekali tatap muka ya Ustadz Bisma ya. Iya betul. Tinggal bawa sponsor. termos aja. Bagikan ke kita gitu kan. Iya. Ustadz Bisma nanti kalau tatap muka bawa termos lah. Oh siap. Minggu depan kan? Atau bawa termos kecil masing-masing. Zerna. Yang cukup satu ini kan? Ya, yang besarnya segelas kan ada tuh. Nanti bawa satu pak, cocok meong itu. Boleh, setuju aja. Ustadz, Pak dosen sudah ada? Ini ngobrol apa ini? Ngobrol kopi kali lagi nih? Kopi, Ustadz. Kasihan Pak Kausar itu. Alhamdulillah saya dapat kiriman buku dari teman di Jawa. Metode pemahaman Al-Quran dan hadis antara liberal dengan salafi. Nah ini menarik. Kemarin ini teman ini nulis buku, saya minta satu, alhamdulillah dapat kiriman dari. Jadi tamu tadi yang datang itu ternyata tamu ini, orang yang antar buku itu. Baik, kita masuk. Jadi Pak Suhdi Ismail ini adalah dokter pertama, bahkan profesor pertama di Indonesia, karena yang kita kenal sekarang ini sebagai ulama hadis di Indonesia itu belum datang ke Indonesia, masih di luar negeri. Pak Ali Mustafa Yakub sebetulnya dokter dan profesornya setahu saya itu bukan di bidang hadis, bagian usul fikih kalau tidak salah, termasuk Pak Prof. Dr. Aqil Al-Munawar yang tadi dikemukakan sebagai guru beliau, termasuk Pak Quraisyihab itu kan bukan hadis, tapi karena waktu itu belum ada doktor, belum ada guru besar hadis di Indonesia, maka yang mengajar di pasca UIN Syarif Hidayatullah Jakarta waktu itu ya beliau-beliau ini, Said Aqil Al-Munawar, Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawar dan Pak Prof. Quraisyihab. Tapi memang kedua beliau ini sudah melihat potensi yang luar biasa bagi almarhum Profesor Dr. Suhdi Ismail waktu itu. Karena saya ketemu langsung juga dengan Pak Said Aqil Al-Munawar, beliau tahu bahwa saya alumni Yayan Alauddin, di mana Prof. Suhdi Ismail itu bertugas. Beliau cerita sedikit tentang saya, tentang Prof. Suhdi Ismail itu. Memang anugerah buat Indonesia menurut saya, beliau itu. Dan sampai sekarang beliau buku-bukunya masih dirujuk, luar biasa, karena beliau telah berhasil merumuskan sistematika penelitian hadis itu ke kita, yang sampai sekarang masih dirujuk. Dan ketika saya membaca kitab-kitab
penelitian hadis misalnya yang berlaku di Timur Tengah, itu tidak seperti sistematika yang telah disampaikan oleh Prof. Suri kepada kami gitu. Dan itu sangat sistematis dan praktis cara penyajiannya. Karena itu beliau sangat berjasa saya kira, dan ketika hari ini kita kemudian belajar hadis dan apalagi kemudian membaca pemikiran beliau, mudah-mudahan itu juga ada berkahnya buat beliau di alam kuburnya. Jadi buku yang kita bahas sebetulnya adalah ini. Saya sudah sampaikan ke Ibu Marantika kan, baca buku ini, karena bukunya beliau kan banyak. Bukunya beliau itu banyak, tetapi yang terkait dengan metode pemahaman hadis itu adalah ini. Itu pun sebetulnya buku ini adalah orasi beliau pada saat pengukuhannya sebagai guru besar. Buku-buku yang lain itu disertasi beliau tentang metodologi penelitian hadis, kaidah-kaidah kesahihan hadis, dan buku-buku yang lain. Tapi yang sangat fenomenal itu salah satunya adalah terkait dengan metode pemahaman hadis. Gagasan beliau di buku inilah yang sangat kontroversial pada saat itu. Sekarang nggak lagi, karena kan itu sudah biasa. Tapi karena beliau orang pertama yang mengemukakan gagasan pemahaman hadis seperti yang sekarang berkembang, maka sangat kontroversial. Itu sangat banyak orang yang tidak setuju dengan pendapat beliau saat itu, termasuk dari orang-orang yang seorganisasi beliau di organisasi sosial keagamaan, yaitu Muhammadiyah. Kan beliau kan aktif di Muhammadiyah. Tapi banyak pemahaman hadisnya itu yang malah ditolak oleh orang-orang Muhammadiyah sendiri. Banyak juga yang disetujui, termasuk ulama-ulama Nahdlatul Ulama, NU juga. Jadi beliau itu meskipun beliau itu bergabung di organisasi Muhammadiyah misalnya, tetapi beliau itu tidak terikat dengan organisasinya. Dia adalah seorang ilmuwan yang independen. Meskipun secara ini dia masuk dalam organisasi, tapi dia keilmuannya itu kemudian tidak terhalangi oleh organisasinya. Kadang ada orang lain yang kemudian tidak merasa bebas untuk mengemukakan gagasan pemikirannya karena mungkin terjebak dengan organisasinya. Beliau tidak demikian. Nah itu, jadi tadi ada pemikiran-pemikiran beliau bahwa ada hadis-hadis yang tekstual, ada hadis-hadis yang kontekstual. Yang tekstual saya kira tidak ada masalah, itu masih berlaku secara universal. Tapi kontekstual itu, ya beliau sudah melahirkan ilmu ma'anil hadis, yang sekarang kita sebut dengan fiqhul hadis. Ma'anil hadis itu gagasan beliau, nama yang beliau sendiri memberikan nama itu. Dan beliau sudah memberikan contoh kepada kita pada saat itu bahwa cara untuk memahami hadis-hadis secara kontekstual itu salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan asbabul wurud, dengan menggunakan pendekatan ilmu sejarah, ya kan? Pendekatan-pendekatan lain bisa digunakan, meskipun tidak secara detail karena ilmu-ilmu penerapan ilmu-ilmu sosial ke dalam ilmu hadis itu belum berkembang seperti sekarang. Jadi belum detail cara pendekatannya, tapi gagasannya beliau itu bisa kita tangkap bahwa itu ada pendekatan-pendekatan ilmu sosial di dalam pemikiran beliau terhadap hadis-hadis Nabi. Buah dari pemahaman kontekstualnya beliau terhadap hadis-hadis Nabi, maka kadang beliau punya kesimpulan bahwa hadis ini temporal. Hadis ini temporal. Hadis temporal itu maksudnya hadis itu hanya berlaku pada saat itu saja. Hadis ini berlaku secara lokal saja. Di mana lokalitasnya? Lokalitasnya di Arab, karena lahir di Arab. Tidak berlaku di Indonesia. Ini yang sangat kontroversial pada saat itu. Misalnya jenggot, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darmawan. Menurut beliau, hadis tentang jenggot itu kan lokal sekali. Kenapa? Karena memang orang-orang Arab itu memang potensinya diberikan hormon yang cukup tinggi sehingga bulunya sangat padat, ya kan, rambutnya sangat padat, termasuk jenggot dan kumis. Ya wajar saja kalau kemudian Nabi mengatakan Khaliful Yahud itu kemudian berbeda dengan orang Yahudi yang kemudian memanjangkan jenggot dan memotong kumis, bukan menghabisi sama sekali kumisnya, tetapi memendekkan kumis dan memanjangkan jenggotnya. Berbeda dengan orang Yahudi waktu itu yang memanjangkan kumisnya tapi memendekkan jenggotnya. Nabi mengatakan bahwa kita harus berbeda dengan mereka dari sisi penampilan, karena waktu itu zamannya
zaman perang. Jadi ada kasus seorang sahabat Nabi membunuh orang Islam sendiri karena tidak bisa membedakan. Nah, kemudian lahirlah ungkapan Nabi, berbedalah dengan mereka. Itu yang terjadi. Aduh. Jadi menurut Nabi itu, menurut Pak Suhudi Ismail itu dulu lokal. Hadis itu bersifat lokal. Nah, ini yang banyak dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Bagaimana mungkin ada hadis Nabi yang bersifat lokal? Seharusnya itu kan bersifat universal semua. Ya mungkin sekarang kita juga tidak menerima hadis bahwa ada hadis lokal. Tapi yang dimaksud oleh Nabi hadis lokal itu adalah tekstualnya, itu yang makna tekstualnya yang lokal. Tetapi ada makna kontekstualnya. Makna kontekstualnya adalah bagaimana kita tetap bisa berbeda dengan orang-orang Yahudi dari sisi akhlaknya. Jadi bukan lagi dilihat dari sisi jenggot dan kumisnya, tetapi perilakunya yang harus berbeda dengan kita, dengan mereka. Jadi bukan dari sisi penampilan, tetapi dari sisi bagaimana kemudian kita bisa memunculkan substansi ajaran Islam di dalam amalan kita sehari-hari. Ada hadis Nabi yang bersifat temporal. Ya, kalau bisa dicontohkan seperti yang dikatakan tadi, pemateri, bahwa misalnya hadis tentang ru'yat, hisab. Ini kan selalu ada perdebatan antara misalnya antara NU dan Muhammadiyah. NU sangat kuat dengan ru'yatnya, ya kan? Harus melihat hilal itu dengan mata kepala. Dan sekarang sudah dibolehkan menggunakan teropong karena yang dilihat dengan teropong itu tetap dengan bulan yang asli. Mereka tidak mau menggunakan hisab, ya kan? Sebaliknya Muhammadiyah menggunakan hisab. Pak Suhudi Ismail itu sepakat dengan Yusuf Al-Qaradawi bahwa tujuan utama untuk melihat hilal itu adalah menentukan apakah bulan baru itu sudah masuk, apakah bulan awal Ramadan itu sudah masuk atau masih Sya'ban. Setelah mau Lebaran, apakah Syawal itu sudah masuk atau belum? Itu memastikan saja, ya, memastikan saja. Tapi cara memastikannya itu bagaimana? Kalau NU misalnya, yang harus menggunakan ru'yat. Kemudian kalau NU misalnya seperti yang dianut juga oleh Pak Suhudi Ismail dan Yusuf Al-Qaradawi, ya bisa menggunakan media yang lain, yaitu dengan ilmu hitungan astronomis, yaitu hisab. Bisa berbeda kan? Berbeda jadinya pendekatannya. Karena satu menggunakan pendekatan sains karena melakukan kontekstualisasi terhadap hadis-hadis Nabi, mereka berkata bahwa Nabi masih menerapkan pendekatan ru'ya karena memang sains atau astronomi pada saat itu belum berkembang. Belum ada. Bahkan jangankan astronomi, membaca saja, menghitung saja itu mereka nggak bisa. Nahnu ummatun ummiyah la naktubu wa la nasib, kata Nabi. Kami ini adalah umat ummiyah. Ummiyah itu ya tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Bagaimana kemudian bisa menghitung secara astronomis? Nggak bisa. Ya kan? Tapi sekarang kan kemajuan sains semakin berkembang sehingga menurut ilmuwan sekarang termasuk Al-Qaradawi dan misalnya Prof. Suhudi Ismail bisa dilihat dengan hisab. Tapi NU enggak misalnya. Nah, ini di sini perbedaannya seperti kalau tadi ada pertanyaannya, apakah beda antara Pak Ali Mustafa Yakub dengan Prof. Suhudi Ismail? Di sini bedanya salah satunya. Yaitu bedanya kalau Pak Ali Mustafa Yakub itu masih kukuh dengan ru'yatnya. Karena Pak Ali Mustafa Yakub termasuk Ormas NU mengatakan bahwa melihat hilal itu ubudiyah atau ta'abudi, itu tidak bisa gitu. Ini ada istilah ta'abudi. Ta'abudi itu tidak bisa dinalar. Bukan ta'akuli yang bisa dinalar, tetapi apa yang dikatakan oleh agama ya kita harus melakukan itu tanpa harus mengecek apa ilatnya dan apakah bisa berkembang atau tidak. Kalau Yusuf Al-Qaradawi seperti yang kita pelajari kemarin ada istilahnya boleh mengatakan begini, kita harus mampu membedakan antara tujuan yang tetap dengan sarana yang bisa berubah-ubah. Dalam konteks ru'yatul hilal, tujuannya itu yang tetap itu adalah kita bisa memastikan apakah sudah masuk bulan atau belum, bulan baru atau belum. Tapi sarananya bisa berubah-ubah. Kalau sarananya dulu pada zaman Nabi melihat dengan mata kepala, ya ainul basyariyah. Kemudian yang sekarang ini bisa melihat hilal itu dengan hitungan astronomi. Jadi media bisa berubah. Tapi
ulama-ulama NU misalnya, ya ulama-ulama yang lain, itu kemudian mengatakan bahwa hadis itu sifatnya ta'abudi. Meskipun kita sudah tahu besok itu puasa atau belum, atau lebaran atau tidak, hari ini kita harus tetap melakukan observasi hilal, ru'yat hilal. Mengapa? Karena itu perintah agama. Harus kita melihat, itu ta'abudi sifatnya. Jadi sudah lain itu kalau sudah ta'abudi, tidak bisa kemudian kita menalar dan tidak bisa kita mengembangkan maknanya. Lalu kemudian ada hadis yang ya temporal seperti wanita menjadi pemimpin dan sebagainya. Tapi yang menarik tadi ini saya kira perlu dijelaskan juga sih sebetulnya. Ketika Pak Suhudi Ismail itu memberikan penjelasan bahwa ada hadis-hadis Nabi itu yang sebetulnya bahasa percakapan. Kenapa bahasa percakapan? Karena ada pertanyaan dari sahabat lalu kemudian harus dijawab oleh Nabi. Karena yang namanya percakapan itu berarti sifatnya kondisional. Nah, Pak Suhudi Ismail kemudian mencontohkan tentang 4 riwayat hadis Nabi yang berbicara tentang amalan yang paling utama di dalam Islam. Ya kan? Amalan utama yang paling afdal di dalam Islam. Satu, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali afdal fil Islam. Amal apa sih yang paling afdal dalam Islam? Satu, Nabi mengatakan tut'im ta'am. Kemudian ketika ada sahabat yang lain yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, as-salatu ala waktiha. Kemudian pertanyaan lagi, birrul walidain. Dan seterusnya. Ada 4 orang yang bertanya, berbeda-beda, pertanyaan sama, dan jawaban Nabi beda-beda. Lalu kemudian dianalisis oleh Prof. Suhudi, bahwa mengapa Nabi memberikan jawaban yang berbeda-beda, padahal pertanyaannya sama. Jawabannya adalah karena berbeda-beda pula orang yang bertanya. Nabi menjawab sesuai dengan kondisi penanya. Apa yang dialami oleh penanya pada saat itu? Apa yang berat bagi penanya pada saat itu? Kebetulan yang dihadapi adalah orang seke, maka jawaban Nabi, amal yang paling baik itu adalah tut'imu ta'am, memberikan makanan kepada fakir, miskin, berbagi kepada orang lain. Kebetulan yang dihadapi yang satu itu adalah orang yang selalu telat salatnya, maka Nabi menjawabnya ketika dia bertanya bahwa amalan yang paling baik itu adalah as-salatu ala waktiha. Yang satu mungkin diketahui tidak ini dengan orang tuanya, birrul walidaynya kurang, sehingga Nabi menjawab bahwa amalan yang paling baik itu adalah birrul walidain dan seterusnya. Karena jawaban Nabi itu adalah percakapan beliau dan hasil jawaban beliau terhadap pertanyaan yang dimunculkan oleh sahabat yang berbeda-beda tadi, maka Pak Suhudi Ismail berkesimpulan bahwa jawaban-jawaban Nabi tadi itu sifatnya temporal. Sifatnya temporal. Jadi tidak selamanya tut'imu ta'am itu adalah amal yang paling afdal. Tidak selamanya berbakti kepada kedua orang tua itu amal yang paling afdal. Tidak selamanya as-salatu ala waktiha itu adalah amal yang paling afdal, tergantung pada kondisi seseorang. Nah, itu yang dimaksud oleh temporal. Tapi ada amalan yang paling afdal yang lebih universal menurut Pak Suhudi Ismail, yaitu amantu billah, ucapan keimanan kita terhadap Allah dan kesungguhan kita untuk mempertahankan iman dan melaksanakan iman itu sendiri. Karena itu ada di dalam buku itu tadi dikatakan. Jadi itu lebih universal. Tapi jawaban-jawaban Nabi itu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dari penanya-penanya yang berbeda-beda itu sifatnya temporal. Nabi baru menjawab sesuai dengan kondisi atau hajatnya orang yang bertanya. Masalah yang dihadapi oleh orang yang bertanya tadi. Andaikan kita sekarang yang bertanya kepada Nabi, saya Pak Bima atau Pak Wisma atau Pak Darmawan atau siapapun juga yang bertanya kepada Nabi, mungkin Nabi akan memberikan jawaban yang berbeda-beda, yang berbeda dengan ada dalam hadis itu. Kenapa? Karena Nabi itu kasat, bisa melihat, oh ada masalah yang dihadapi oleh Pak Majid, ada masalah yang dihadapi oleh Pak Darmawan, ada masalah yang dihadapi oleh Pak Bisma yang berbeda antara satu dengan yang lain. Begitu ya. Oke.
Kemudian nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini kan saya kira sudah nggak tahu Pak Saipudi tadi itu kok semangat betul untuk mengetahui yang mana sebetulnya mau diamalkan. Sedikit cerita, waktu kami kuliah di Jakarta, waktu saya S2, itu ada sebuah diskusi. Diskusi diadakan oleh teman-teman tentang hukum nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kan nikah kontrak kan. Jadi pecah pendapat pada dua kelompok besar. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setelah ditelusuri kemudian, yang setuju itu rata-rata yang tidak membawa keluarganya ke Jakarta. Yang tidak membawa keluarganya ke Jakarta, rata-rata kan kita keluar dari daerah luar nih. Saya dari Kalimantan, meskipun aslinya Sulawesi, tapi waktu itu kan atas nama Kalimantan. Pokoknya yang dari luar itu semuanya pada setuju kemudian. Saya tidak tahu apakah itu hanya setuju dalam artian untuk bercanda saja atau memang secara syar'i mereka setuju. Saya tidak tahu. Tapi apa namanya, nikah mut'ah itu kan sekarang masih diterima oleh Syiah kan. Saya punya buku Asyiah Tujib, Syiah menjawab. Salah satu isi dalam buku itu adalah gagasan untuk nikah mut'ah. Jadi sebetulnya nikah mut'ah itu di dalam Syiah itu masih dibolehkan sampai sekarang. Kecuali Syiah Zaidiyah yang saya tahu itu sama dengan ulama Sunni yang mengatakan bahwa nikah mut'ah memang pernah dibolehkan, tetapi itu dinasah. Nah, apa alasannya orang-orang Syiah membolehkan nikah mut'ah? Sama seperti kasus perang tadi. Orang lagi perang, nggak bawa istri, kemana harus itu menyalurkan? Sama dengan yang di dalam buku itu dijelaskan, sama dengan orang-orang yang bepergian kuliah ke luar daerah, misalnya di kampus-kampus banyak kos-kosan di sana, daripada mereka melakukan, mohon maaf, kumpul kebo, maka pada saat itu dibolehkan untuk nikah mut'ah. Itu menurut solusinya orang Syiah. Tapi nikah mut'ah yang mereka pahami misalnya ya tetap masing-masing seorang suami tidak bertanggung jawab nafkah terhadap istrinya. Masing-masing masih ditanggung oleh oleh orang tuanya. Ketika punya anak ya dan harus pisah, maka anak itu tetap menjadi tanggung jawab menafkahi oleh suaminya. Jadi meskipun sudah pisah tetapi tanggung jawabnya tidak putus. Itu yang ada yang saya pernah baca dalam nikah mut'ah. Nah, meskipun sebetulnya nikah mut'ah itu digagas dan sampai sekarang disetujui oleh Syiah, yang saya tahu dari teman-teman yang pernah ke Iran, itu bukan berarti Syiah itu banyak memperhatikan nikah mut'ah, enggak. Bahkan di sana itu nikah mut'ah itu dianggap sebuah dalam tanda kutip kejahatan sosial. Mungkin sama di sini dengan nikah di bawah tangan. Bukan nikah siri loh ya, nikah di bawah tangan. Kan nikah di bawah tangan kan beda dengan nikah siri ya. Jadi nikah di bawah tangan di Indonesia itu kan meskipun ini tapi kan dianggap sebagai kejahatan sosial. Di Iran sana meskipun mereka punya gagasan tentang nikah mut'ah yang boleh, tetapi itu dianggap sebagai kejahatan sosial. Artinya tidak banyak melakukan itu. Tidak banyak melakukan. Malah yang banyak itu malah orang Sunni yang banyak melakukan nikah mut'ah katanya, makanya marah orang Syiah. Kita yang menggagas, kalian yang mengamalkan. Jadi keberatan orang Syiah terhadap orang Sunni karena terutama Sunni di Indonesia kan dulu di Jakarta kan di Bogor itu kan sering saya dengar di situ ya nikah mut'ah begitu hanya semalam itu selesai. Tapi saya kira nikah mut'ah Pak Saipudin beda dengan poligami. Jadi meskipun kalau Anda nikah mut'ah itu dilarang, kalau Pak Saipudin ingin menambah lagi kan, misalnya dari keluar daerah Pak Darmawan mengatakan ketika kita pergi keluar kerja di luar, ya bisa aja kemudian poligami. Kalau misalnya 02 menyetujui itu, silakan saja. Ya kan itu lain. Jadi poligami berbeda dengan nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah itu memang ya tidak direstui oleh agama karena itu keluar dari tujuan pernikahan itu sendiri. Yang namanya kontrak itu sementara. Pasti ada putusnya. Sementara yang diajarkan oleh agama nikah dawamah. Nikah dawamah itu ya jangan berniat dari awal untuk memutuskan, tetapi berniatlah kita untuk selalu berusaha untuk kita langgeng.
Yang namanya kontrak itu nggak langgeng kan? Nah, nikah dawama namanya, kita menginginkan itu nikah dawama. Meskipun sekarang secara diam-diam itu banyak melakukan pernikahan kontrak. Nikah siri sekarang ini yang banyak dilakukan oleh orang, bisa jadi itu adalah modus dari nikah kontrak sebetulnya. Kita siri aja dulu ya selama sekian bulan. Kalau kita cocok kita lanjutkan. Itu apa itu? Itu kan bisa dikatakan itu nikah kontrak sudah. Karena pertama tidak tercatat, yang kedua ada kontrak sekian bulan. Kalau kita cocok kita lanjutkan. Untuk kemudian masuk ke diisbatkan menjadi dalam buku nikah. Itu. Jadi menurut ulama kita, ulama Sunni itu sudah dinasah. Meskipun mungkin ya kita melihat itu tidak konsisten karena kok ternyata ada hadis yang bisa dinasah dengan ini yang lain. Kenapa tidak mengkompromikan dulu bahwa kenapa harus dinasah? Dibatalkan hukumnya. Kenapa bukan di al-jam'u di situ? Ketika kondisi memungkinkan, nikah muta dibolehkan. Kondisi darurat. Tapi ya dalam hal ini kalau saya secara pribadi ya ikut aja dengan pendapat para ulama kita. Ya, kan poligami pintu poligami kan tidak tertutup. Yang tertutup kan mut'anya gitu. Silakan Anda berpoligami kalau mau. Nah, kemudian pertanyaan Pak Aminuddin. Dari periodisasi hadis itu, di mana posisinya Prof. Sudi Ismail sekarang ini? Ya memang ada periodisasi yang digambarkan oleh para ulama kita tentang perkembangan studi hadis. Kalau di awal-awal Nabi berkembang secara lisan, kemudian pada masa berikutnya ada penulisan secara pribadi-pribadi yang dilakukan oleh para sahabat, ada namanya sahifah-sahifah. Lalu kemudian ada masa pengurangan periwayatan hadis, yaitu pada masa sahabat, terutama Umar bin Khattab itu sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis. Makanya Abu Hurairah itu merasa agak kurang bebas pada masa Umar bin Khattab karena selalu dipantau oleh Umar. Hati-hati kamu Abu Hurairah, aku cambuk kamu kalau sembarangan meriwayatkan hadis. Itu ancamannya Umar bin Khattab terhadap ini. Nah, kemudian nanti pada abad kedua itu masuk penulisan hadis. Ya kan, pembukuan hadis, tadwinul hadis, sampai pada abad ketiga dan pada abad keempat. Jadi mulai dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat itu penulisan hadis. Lahirlah kitab-kitab hadis yang kita kenal sekarang ini. Masa keempat, abad keempat itu masa berakhir pembukaan hadis karena dianggap oleh para ulama kita bahwa seluruh hadis yang bertebaran di dunia Islam itu sudah terbukukan dalam kitab-kitab hadis. Terus apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita setelah abad keempat itu, kajian hadis tetap berjalan, tetapi berbeda. Kalau yang tadinya pembukuan, sekarang itu adalah mengolah hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab standar tadi. Maka misalnya membukukan hadis-hadis yang lain. Misalnya Ibnu Hibban tetap mencari hadis, tapi mengikuti persyaratan yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Ya kan? Al-Mustadrak al-Sahihain misalnya kitabnya. Kitab-kitab hadis yang ditemukan oleh Al-Hakim yang mengikuti standar kesahihan oleh Sahih Bukhari dan oleh Sahih Muslim. Kemudian perkembangan selanjutnya ulama-ulama kemudian mentakhrij hadis-hadis yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Apakah kualitasnya sahih atau tidak? Banyak. Lalu kemudian ada fase perkembangan selanjutnya melakukan pensyarahan. Lahirlah kitab-kitab syarah seperti Fathul Bari, syarat terhadap Sahih Bukhari. Kemudian Imam An-Nawawi yang mensyarahi Sahih Muslim. Kemudian Tuhfatul Ahwadhi yang mensyarahi kitab Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi dan sebagainya. Nah, sekarang masa kontemporer. Jadi posisi seperti Pak Darmawan mengatakan tadi, posisinya Pak Sudi Ismail, posisinya Pak Ali Mustafa Yaakub, posisinya yang besok akan dibahas oleh Ibu Sinta Ningsi itu masa-masa kontemporer. Apa masa kontemporer itu? Tetap melakukan pengkajian terhadap hadis-hadis Nabi, tapi mencoba melakukan pemahaman kontekstualisasi, merelevansikan dengan kajian-kajian mutakhir di bidang kemasyarakatan dan sebagainya, hukum yang selalu berkembang dan sebagainya, lalu kemudian berusaha untuk mengintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang berkembang seperti ilmu-ilmu sosial sekarang ini, maka masuk hermeneutika,
ilmu-ilmu sosial, psikologi dan sebagainya, sains dan sebagainya. Itu masa-masa kontemporer sekarang ini. Jadi posisi Prof. Suhudi Ismail itu masuk dalam kategori. Kemudian masuklah digitalisasi hadis. Nah, itu kan juga bagian dari era kontemporer. Itu jasa dari salah satunya dari almarhum Bapak Dr. Haji Lutfi Fathullah yang kemarin baru-baru meninggal kena COVID. Itu jasa besarnya beliau di situ. Jadi akhirnya hadis bisa masuk ke aplikasi-aplikasi digital itu kan, sehingga sangat memudahkan kita untuk mencari hadis. Sebelumnya di awal-awal sebelum masuk abad 20, kita masih ini itu sangat sulit kita mencari hadis karena kita harus menggunakan kamus-kamus hadis. Kamus hadis yang paling laku, kitab-kitab hadis paling ini. Sekarang kitab-kitab kamus hadis itu sudah tidak laku lagi. Hanya tersimpan sebagai bagian dari bukti sejarah saja, sekarang sudah tidak terpakai. Yang banyak sekarang dipakai oleh orang itu adalah aplikasi. Banyak sekarang aplikasi, Mausu'ah al-Hadis Asy-Syarif, kemudian Kutubut Tis'ah, lalu kemudian Alfiyah, lalu kemudian apalagi Maktabah Syamilah dan sebagainya. Banyak aplikasi-aplikasi sekarang yang sangat memudahkan kita untuk mencari hadis. Nah, itu bagian dari era kontemporer sekarang ini. Jadi saya kira itu barangkali yang bisa kita jelaskan. Tapi dengan satu kata bahwa sengaja saya meminta atau memasukkan Prof. Suhudi Ismail di dalam silabi kita ini karena kita ingin mengenalkan ulama Nusantara kita. Bahwa kita di Indonesia juga punya ulama hadis. Yang jauh sebelum munculnya kitab-kitab memang lebih tua Al-Qardawi, tapi untuk mengakses buku-bukunya Al-Qardawi pada masa-masanya Pak Suhudi Ismail sangat sulit kita. Belum ada Pak Ali Mustafa Yaakob datang ke Indonesia, belum. Ulama seperti siapa yang ada di Bandung itu juga belum ada. Yang ada waktu itu adalah Prof. Suhudi Ismail. Itulah jasa besarnya beliau. Beliau adalah orang pertama di Indonesia. Ya, the first time, orang yang pertama di Indonesia yang melakukan kajian hadis, dan alhamdulillah sampai sekarang kajian hadis sudah semakin berkembang. Akhirnya menjadilah satu prodi di fakultas di Usuluddin misalnya. Dulu kan tafsir dan hadis. Sekarang sudah menjadi prodi tersendiri, ilmu hadis dan ilmu Al-Quran dan tafsir juga IAT itu tersendiri, terpisah sekarang. Kalau eranya saya itu masih gabung. Saya kira itu barangkali. Kalau ada yang mau menanggapi, mau bertanya atau memberikan tambahan, silakan. Kami persilakan kepada Ustadz Ustazah, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak dosen kita. Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Ustazah Erna mungkin? Kalau nggak ada ya sudah selesai. Nggak ada ya? Cukup ya Ustadz Ustazah ya? Cukup Baik, insya Allah. ya. Baik Ustadz dan Ustazah, dan sekali lagi kami terima kasih atas pencerahannya dari Bapak dosen tadi, Bapak Dr. Abdul